anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Makanya umat Islam itu geli ketika berdiskusi dengan Kristen yang mengatakan anak Maria itu adalah Tuhan. Jadi kedatangan kami sebagai apologet bukan untuk merendahkan, menghinakan. Kami cuman geli. Tapi kami punya kewajiban untuk menyadarkan dan meluruskan saudara-saudara kami yang kafir. Yang masih mau sadar. Lain cerita yang ngeyel. Silakan. Oke, mantap. Berarti kan di sini selalu yang ditekankan Muslim. Selalu kepada penyembahan kepada Tuhan kan, ya Bang Subah? Iya, betul. Sedangkan Bang Subah sudah menjabarkan. Oke lah, penjabaran itu saya terima. Sangat baik-baik sekali Al-Quran itu. Saya akui. Sekarang yang jadi pertanyaan, ketika Bang Zuma itu menerangkan tentang hakikat Tuhan, kan yang disembah itu hakikat Tuhan. Yang saya sembah itu, ketika Bang Zuma itu sudah menerangkan panjang lebar tentang hakikat Tuhan, apa benar Bang Zuma itu menuhankan hakikat yang Bang Zuma sebutkan? Oke, saya jelaskan kemudian. Al-Quranul Karim mengajarkan kami, Kul huwallahu ahad. Katakan, jabarkan, sampaikan, uraikan, amalkan, lakukan bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Jangan ada yang lain. Maka kami ketika beribadah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru semesta alam. Nah, kami menyatakan itu dalam hati kami, dalam kalbu kami. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu." Dan sungguh aku menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi ketika kami mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hati kami mengatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang kami sembah tahu itu, Annallahu As-Sami. Tahu, karena Tuhan kami maha mendengar, Tuhan kami maha melihat, Tuhan kami maha mengetahui. Jadi kami tidak perlu melihatnya ke tempat ibadah, ada fotonya, ada patungnya, nggak perlu. Karena Tuhan kami maha mendengarkan. Khusyuk kami mensucikan jasmani kami, mensucikan hati kami, menghadap kepada keridaan Allah pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Duhai engkau, Zat yang maha besar, hakikat yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu, engkau wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Selesai. Oke, mantap. Bisa Silakan. Abang mengucapkan kalimat seperti itu, kalimat-kalimat indah. Di saat Bang Suma itu mengucapkan kalimat-kalimat indah kepada Tuhannya. Yes. Lalu? Pertanyaannya? Tuhan itu, Bang. Hah? Berbicara mengenai hakikat Tuhan, kan tadi saya sudah jelaskan saudara. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan memperlihatkan keberadaanku, kebesaranku dan tanda-tandanya. Aku akan berikan di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau Anda berbicara mengenai di mana hakikat itu? Tadi kan saya sudah mengatakan. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 dikatakan, walaqad khalaqnal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Saking dekatnya Allah itu. Tidak perlu dicari. Kenapa? Kalau Allah itu tak ada, kita tak ada.
Karena siapa yang mengatur ritme jantung? Siapa yang mengatur kemudian pupil untuk melihat? Siapa yang mengatur kuping untuk mendengarkan? Siapa yang mengatur pertumbuhan kemudian bibit, nener, semuanya? Padi bertumbuh, terangkat, dipanen, tumbuh lagi, dipanen lagi, tumbuh lagi. Begitu juga ikan di laut, diambil, ada lagi diambil. Siapa yang mengatur itu semua? Itu bukti keberadaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka umat Islam, asyhadu, aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Simple itu. Bagi kami, bagi orang-orang yang berakal. Tuhan meliputi segala sesuatu. Hanya orang paganisme yang capek mencari Tuhannya. Ke bukit-bukit, cari gunung yang besar, batu yang besar. Ke hutan-hutan, cari pohon yang besar. Itu hanya ajaran pagan. Menyembah roh-roh, itu ajaran pagan. Menyembah makhluk, itu ajaran pagan. Sembahlah Dia, pencipta langit dan bumi, yang meliputi segala-galanya. Jangankan kita bersuara, bisikan hati pun diketahui olehnya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Apa yang dibisikkan kemudian hati kita diketahui oleh Dia. Jadi buat apa kita mencarinya? Mana ini Tuhan? Di mana Dia ya? Oh, Tuhanku lagi ngumpet. Dia lagi belajar di dalam bait suci. Alamak, apa ini? Apa itu? Yang belajar di bait suci itu adalah Rasulullah, Nabiullah, utusan Allah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Bukan Tuhan Cak Kangkung. Beliau udah tuh. Lenyap dia. Udah tadi dia